say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Yang pertama ini sponsornya kategori premium, jadi nominalnya 2 juta rupiah, lumayan nih 2 juta rupiah bawa ke MS ya. Jadi itu atas nama Om Piko. Om Piko bisa berdiri ya? Itu usahanya Piko Trust ya, Piko Trust Construction. Jadi di sini Om Piko tuh menjual beli nasi goreng pedas ya. Oke? Bener. Oke, mungkin Om Piko bisa maju sebentar ya. Untuk ini berbasis di bidang food truck yang galvalum, terutama rangka atap baja ringan, dan yang mau membangun rumah atau segala macam, hotel segala macam, atau ada relasi lain, mungkin bisa hubungi saya langsung, nanti pasti ada dikerjakan. Jadi sebagai rasa untuk konstruksi bisa dihubungi langsung Om Piko. Dan sebagai rasa terima kasih, kita dari tim panitia ini menyembahkan sebuah piagam untuk Om Piko. Silakan. Sip, terima kasih banyak Om Piko. Silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita ada promosi sih, sponsor dengan kategori premium. Jadi itu nilainya 1 juta rupiah ya. Di sini 1 juta rupiah dipegang oleh 4 orang. Yang pertama ada dari Moonrise, itu atas nama Om Gosnanda. Bisa berdiri Om Gosnanda? Oke. Terus yang kedua ada Om Yosef, itu ada gadget ACC. Om Yosef di sana. Oke. Terus ada Om Heri Saputra, kalau nggak salah. Om Heri Saputra nyusul dari Karangasem. Dan yang terakhir ada dari WMC atau Wash My Car. Jadi total ada 4 sponsor dengan nominal 1 juta rupiah dikali 6, jadi dapatnya 4 juta ya Om ya. Oke, untuk para ownernya silakan mungkin bisa berdiri sebentar, maju ke depan untuk dijelaskan sedikit mengenai usahanya. Om Bosnanda, Om Yosef, bisa maju Om, minta tolong. Sore, terima kasih atas kesempatan.
Mundas Baby Spa ini saya berjalan di bidang spa, baby, kids dan mamnya, dibagi di teman-teman ya di anak yang punya bu istri bisa diajak ke Mundas Baby Spa ya. Pastinya ada diskon yang menarik. Oh iya, lokasinya di Cokro Aminoto, di Cokro. Terima kasih. Ya. Menjelaskan. Halo, perkenalkan nama saya Yosef. Saya bergerak di bidang gadget aksesoris. Jadi hanya untuk menjual aksesorisnya aja ya, nggak jual handphonenya. Jadi kalau tanya handphone nggak ada. Produk-produk yang dijual seperti GoPro, drone, pokoknya aksesorisnya juga ada, baterai, macam ada. Lokasinya ada di 3 Jalan Raya Kayu Ayat sebenarnya, jalan sama Tukat Pakrisan. Oke, thank you. Om Bapak silakan Om, silakan piagamnya. Kategori coupe namanya, coba dengan total 1 juta rupiah juga. Jadi di sini ada 2 sponsor. Yang pertama kita ada dari Hardcop, itu diwakilkan dengan Om Ji Iwin ya. Dan yang kedua ada dari Kandapat Teamwork yang akan diwakilkan oleh Om Fontana. Wah, dua-duanya panitia nih. Silakan Om Iwan dan Om Fontana bisa maju ke depan. Ya, kalian bukan piagamnya. Silakan Om Fontana dijelaskan tentang usahanya. Matore, nah nama saya Wayan. Berbidang IMB sama properti. Lokasi di Jalan Raya Kesat Robokan. Dah. Sudah ya? Oke, silakan dilanjutkan oleh Om Wiwin tentang hardcore. Sebenarnya ini usaha adik kandung saya itu kafe, bir sama makanan. Siapa? Karena kalau mau mabuk bareng, ayo bareng-bareng ke Renon ya. Terima kasih. Silakan Om Selwin. Oke, terima kasih. Dan terus sponsor terakhir dengan kategori Bonanza. Jadi di sini kita ada 11 sponsor. Wow, banyak sekali ya. Tapi kebetulan sponsor-sponsornya ini sudah ada di sponsor yang sebelumnya. Jadi akan saya bacakan saja ya. Yang pertama itu ada Om Tiko Trust dengan bisnis konstruksinya. Yang kedua juga ada Tiko Trust lagi. Makanya tadi totalnya 3 juta rupiah ya. Karena yang pertama 2 juta dan yang ini 1 juta. Jadi totalnya ada 3 juta. Terus yang nomor 3 ada Om Gusnanda dari Moonrise lagi. Terus yang keempat ada Om Mangsila. Itu nama usahanya Kristen.id. Ada di sini Om Mangsila nggak ada? Beliau berhalangan hadir. Yang kelima lagi-lagi datang dari Om Wiwin. Yang keenam dari Om Wiwin. Untuk yang ini 2 nomor ini Om Wiwin itu usahanya jualan durian katanya. Nanti malam akan dibelah di sini. Terus yang ketujuh ada Om Adit, itu di Perana Engineering. Om Adit ada di sini Om Adit ya? Ada ya? Oh ya, tadi kita ketemu di jalannya. Terus yang ke-8 ada Om Yosef lagi. Yang ke-9 ada Om Selwin. Kurang tahu ini karena usahanya banyak, jadi saya nggak tahu usaha yang mana dipakai sponsor. Yang ke-10 ada Penyok Andrew. Itu siapa? Tante Dian yang sudah beralih dari Expander ke Pajero.
Dan yang ke-11 itu ada Om Sanjaya ya. Mungkin dari Om Adit, Om Sanjaya sama penyanyi Andrew bisa diwakilkan. Penyanyi Andrew ada? Ya. Om Cak kan? Oh ya. Silakan Om Adit bisa nonton depan Om. Kita pengen tahu usahanya Om Adit. Soalnya saya pribadi belum pernah jarang ketemu juga Om, jadi belum tahu usahanya ya. Bisa dijelaskan. Silakan Om. Baik. Adi Wartawan kebetulan saya di sini juga konstruksi tapi khusus bidang MEP Mechanical Electrical Plumbing dan VAC air conditioning. Terima kasih. Nanti belakangan Mas. Sabar. Om Cawin, Om ini Om Sanjaya. Gimana Om? Mungkin di sana aja berdiri Om. Usaha saya bergerak di bidang software house dan maintenance. Terima kasih banyak. Piagamnya silakan Pak Haji. Tepuk tangan dulu. Semangat. Om Selwin sama Om Wiwin silakan bisa maju ke depan. Langsung ya silakan bertukar piagam kalau begitu. Jadi ini sistem gotong royong ya dari member untuk member juga. Cuma dia smoke Bali nih ada yang gini nih. Hidup di Kumoli. Baiklah, jadi itu tadi sponsor kita dengan adanya bantuan dari sponsor berikut, jadi kita bisa melaksanakan acara ini ya. Gimana? Dan berikutnya kita ucapkan terima kasih kepada pihak venue dari Giriwood karena telah memberikan dan menyediakan tempat yang sangat bagus sekali ya untuk acara ini. Perwakilannya Pak Wira ya? Pak Wira silakan Bapak Wira. Mungkin ada sepatah dua patah kata Pak Wira yang mau disampaikan Pak. Selamat sore semuanya, tim Expander ya, Exmob. Selamat datang dan terima kasih sudah sebagai venue ya. Semoga acaranya lancar. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiro. Baiklah, jadi tadi sekilas intermezzo dari kita. Sekarang sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita panjatkan puji syukur dulu kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya persilakan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jadi karena kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, sekarang kita akan memutarkan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Jadi dimohon untuk teman-teman dan umum sekalian untuk berdiri ya. Kita akan nyanyi bareng-bareng untuk lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.
kita semua dan silakan menunggu kembali ya. Berhubung ketua panitia dari musda pertama ini dari Om Gede Suardana atau biasa dipanggil Om Yande tidak bisa hadir karena menyusul baru beliau dari Lombok. Maka dari itu saya mewakilkan beliau untuk membacakan laporan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Musda Exmok Pemda Bali yang pertama. Sabtu 25 September 2020. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Exmok Indonesia Om Wiraju, Ketua Pemda Exmok Bali Sanjaya Gida, semua pengurus Exmok Pemda Bali, semua peserta musda beserta tamu undangan dari Mantum Om Dhani Bastian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah dan perkenannya acara musda Exmok Pemda Bali yang pertama tahun 2021 ini dapat terlaksana. Hadirin dan peserta yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya laporan pelaksanaan musda Exmok Pemda Bali pertama tahun 2021 sebagai berikut. A. Dasar. Surat keputusan pengurus daerah Exmok Pemda Bali nomor 001 garing X strip MOC Pemda Bali strip 5 strip 2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang permohonan pengesahan pelaksanaan musda Exmok Pemda Bali dan susunan panitia penyelenggara serta pengadaan peraturan organisasi sebagai dari ADART terkait penyelenggaraan musda. 2. Surat keputusan pengurus nasional Exmok nomor 198 garing Exmok garing Pengnas garing SK Musda garing 9 garing 2021 tanggal 8 September tentang pelaksanaan penyelenggaraan dan kepanitiaan musda daerah Provinsi Exmok Bali tahun 2021. B. Sumber dana. Pembiayaan pelaksanaan musda Exmok Pemda Bali yang pertama 2021 ini berjumlah Rp39.630.400. Laporan terlampir. Waktu pelaksanaan acara musda Exmok Bali pertama tahun 2021 ini dilaksanakan selama 1 hari kegiatan, yaitu pada tanggal 25 September 2021. Jumlah yang hadir semua berasal dari pengurus dan anggota Exmok Pemda Bali serta dari pengurus nasional Exmok yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum yang baru Om Wirajulianto. Pemilihan Ketua Pengurus Daerah Exmok. Untuk pertama kalinya Exmok Pemda Bali melakukan pemilihan ketua dan dilakukan secara online menggunakan media Google Form. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang hadir. Banyak terima kasih. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya saudara-saudara sekalian jika selama dalam pelaksanaan musda Exmok Pemda Bali pertama ini mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang kurang memuaskan. Kami dari segenap panitia penyelenggara musda Exmok Pemda Bali pertama tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada semua panitia Exmok Pemda Bali pertama yang telah bekerja dengan maksimal dengan segala daya upaya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materinya. Juga kepada semua pihak yang telah mendukung untuk suksesnya acara musda Exmok
Di yang pertama ini kami ucapkan banyak terima kasih dan kami syukuri dengan ucapan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat dan berkah. Semoga pembelaan dan pengorbanan saudara-saudara mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Eksmok Wiharwan, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Ti Santi Om Namo Buddhaya. Tanda tangan Iwayan Gede Suwardana sebagai Ketua Panitia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sekali tadi atas informasi dan juga laporannya dari Ketua Panitia Pelaksana Musda 1 tanggal 25 September 2021. Sekarang kita akan menerima sambutan dari Ketua Eksmok Bali, yaitu Om Sanjaya Gida. Waktu dan tempat dipersilakan, Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Om Dani, Om Wira, yang saya hormati rekan-rekan semua, panitia, kemudian sponsor semua, dan dari pihak Giribut, Pak Wira, saya ucapkan terima kasih karena hari ini kita berhasil memulai acara Musda kali ini, dan saya lihat dari perjalanan semuanya lancar ya, dan kita juga sini sudah sempat menikmati, teman-teman juga sudah masuk ke kamar dan juga sudah menikmati makanannya. Saya rasa untuk memulai acara Musda ini adalah awal yang baik ya. Seperti kita ketahui, Musda ini adalah acara yang kita buat untuk utamanya adalah melakukan pergantian kepengurusan dari kepengurusan kami, saya di 2019 sampai 2021, yang kita ini menginginkan wajah-wajah baru, karena terus terang mungkin yang lain sudah bosan dan juga sudah tidak mau aktif lagi atas permintaan mereka. Dan kita juga inginnya regenerasi supaya kegiatannya jadi lebih fresh ya. Kemudian terus terang kita dari pengurus lama selama hampir 3 tahun ya, yang 2 tahun kita mulai 18 ya, dimana tahun 2018 itu kita mempersiapkan tanpa kita memiliki deklarasi, kita kumpul-kumpul dulu dari teman-teman, kemudian baru kita membuat deklarasi di tanggal 6 Juni 2019, di mana pada saat itu kita masih banyak yang manual ya. Kemudian kita juga masih belum ada COVID, jadi waktu itu masih free. Jadi kita sudah buat banyak rencana, tapi karena COVID banyak sekali kegiatan yang dicanangkan oleh humas dan segala macam yang terhambat. Ya, untuk laporan lengkapnya nanti akan saya bacakan, tetapi intinya adalah sekarang kita melaksanakan Musda, dan saya rasa sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya lanjutkan supaya Musda ini bisa dilaksanakan sesuai acara yang sudah ditetapkan ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih atas sambutannya dari Ketua Eksmok Bali ya, sementara ini yang akan digantikan posisinya mungkin sekitar 30 menit lagi. Dan sekarang kita akan menunggu kata sambutan dari Pengnas atau pengurus nasional. Mungkin bisa diwakilkan oleh Om Wira atau Om Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sungguh sangat berbangga hati bisa hadir dalam perayaan Musda ini. Bisa dikatakan ini adalah tugas saya yang pertama sebagai ketua umum.
di Bali lagi. Jadi tugas saya yang pertama ini, makanya saya sangat berbangga hati bisa hadir di sini. Tunggu saya apresiasi pelaksanaan wisuda ini akhirnya bisa terlaksana. Ya seperti kita ketahui baru saja 2 minggu yang lalu kita melakukan proses munas dan pemilihan ketua umum baru, dan saya alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh teman-teman Exmoc Indonesia untuk menjadi ketua umum Exmoc Indonesia masa bakti 2021-2023. Dan saya pada kesempatan kali ini pun harus mengucapkan rasa terima kasih saya kepada teman-teman Exmoc, terutama khususnya Exmoc Bali yang juga sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua umum Exmoc Indonesia. Tadi saya mengikuti dari awal acara ini dan kita juga sudah terlibat semenjak saya turun dari pesawat di bandara. Saya sudah sama Om Hendy langsung diajak ke beberapa tempat partnernya Pemda Exmoc Bali. Bagi saya ada rasa kebanggaan, bagi saya ada rasa yang ini loh yang seharusnya bahwa yang kita harus kembangkan untuk seterusnya. Dan hari ini pula saya mengikuti proses dan ternyata sponsornya dari teman-teman semua. Sungguh sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Jadi bagi saya kedepannya insya Allah Babi ini juga membutuhkan kebersamaan dari kita sendiri, bahwa sudah saatnya kita untuk lebih memberikan manfaat lagi kepada membernya kita, dan terutama juga untuk memberikan wadah bagi teman-teman yang mempunyai usaha dan bisnis untuk lebih dikenal lagi, tidak hanya di Bali tapi seluruh Indonesia. Jadi nanti dengan adanya satu forum atau dengan satu sistem, teman-teman yang mempunyai usaha, yang mempunyai bisnis, itu kita akan masukkan di dalam suatu sistem untuk kita kenalkan lagi di luar Bali. Jadi ujungnya adalah apabila membutuhkan sesuatu tidak perlu mencari kemana-mana, cukup cari di Exmoc Indonesia. Udah, insya Allah semuanya bisa dapat. Dan ini sekali lagi atas nama pengurus nasional saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, suatu kebanggaan sendiri bahwa acara ini pun didukung oleh member Exmoc Indonesia sendiri, terutama khususnya dari Exmoc Bali. Sekali lagi tepuk tangan. Lalu juga kepada teman-teman panitia Indi dan kawan-kawan panitia yang juga sudah dari awal kita tektokan ya Om Indi ya, sampai akhirnya diundur, akhirnya bisa terlaksana. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih buat teman-teman panitia sehingga bisa terlaksananya musda pertama Exmoc Bali. Lalu nanti juga kepada kepengurusan yang periode sebelumnya 2019 2021, Om Sanjaya dan pengurusnya belum harus dicap, belum demisioner, belum pada prinsip. Terima kasih kepada pengurus pimpinan Om Sanjaya atas kontribusinya, baktinya kepada Exmoc Bali hingga bisa sebesar ini. Semoga nanti harapannya kami bahwa kedepannya Exmoc Bali juga bisa semakin berkembang, usahanya member juga semakin terus juga berkembang, semakin dikenal lagi, sehingga kita bisa bersama-sama membangun Exmoc Indonesia ini untuk lebih mempunyai untuk lebih mempunyai nilai yang untuk member kita sendiri. Jadi sudah saatnya kita mencari kualitas bukan kuantitas. Musyawarah daerah Exmoc Pemda Provinsi Bali dibuka. Jadi sekarang kita akan dibacakan langsung oleh Om Sanjaya mengenai laporan pertanggungjawaban selama masa jabatan sebagai Ketua Exmoc Bali ya. Om Swastiastu, saya akan mulai membacakan laporan pengurus daerah Bali sesuai dari laporan yang sudah saya buat. Silakan kalau mau dibaca bisa dibaca di depan. Laporan pengurus daerah Bali Pemda
Expander Mitsubishi Owner Club Indonesia masa bakti 2019-2021. Bab 1 pendahuluan. A. Umum. Pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan hidayahnya bersama mengikuti musyawarah daerah pertama pengurus daerah Bali atau Pemda Bali Expander Mitsubishi Owner Club atau Exmok tahun 2021 dengan sangat walafiat. Bahwa pelaksanaan musyawarah daerah Musda sebagai bentuk tanggung jawab pengurus daerah atau Pemda sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Exmok 2019 yang disebut kan wajib dilaksanakan satu kali dalam 2 tahun. Dikarenakan pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, pelaksanaan Musda 1 terpaksa direschedule 2 kali yang seharusnya dilaksanakan pada 10 Juli 2021 tanpa mengurangi keutuhan seperti yang diamanatkan sesuai ADART Exmok Indonesia 2019. Oleh karena itu, perlu dibuat laporan pengurus daerah kepada anggota member yang disampaikan di Musda pertama pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021. Maksud dan tujuan. 1. Maksud. Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan kewajiban pengurus dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama periode masa bakti 2019-2021. Sebelumnya Pak, terlalu cepat? Cukup ya? Pas ya? Dua, tujuan. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan kajian dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan sehingga dapat dilakukan penyempurnaan tugas-tugas di masa yang akan datang. C. Ruang lingkup. Ruang lingkup laporan ini meliputi pelaksanaan tugas pada bidang-bidang meliputi 1. Organisasi, 2. Keanggotaan, 3. Kegiatan, dan 4. Keuangan. D. Tata urutan atau sistematika laporan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 laporan, bab 3 kesimpulan, bab 4 perancaran, bab 5 penutup. E. Lampiran. Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban ini. Bab 2 laporan. A. Organisasi. 1. Kepengurusan. Berdasarkan pengukuhan pengurus daerah Exmok Provinsi Bali nomor SK Bali Pengnas /080719/1 telah terpilih Om Sanjaya Gida X 0230 sebagai ketua pengurus daerah Exmok Provinsi Bali untuk masa bakti 2019-2021 di Resto Apung dan Hotel Kintamani tanggal 6 Juli 2019 dengan berita acara pelantikan dan nomor BA/Pengnas/070609/X pada tanggal 8 Juli 2019 telah dibentuk susunan pengurus daerah masa bakti 2019-2021 sesuai dengan surat keputusan nomor SK Bali Pengnas/Pengnas/080719/1 sebagai berikut. Ketua Sanjaya Gida X 0230, Wakil Ketua Agung Bayu X 1379, Sekretaris Hendy Tony X 1876, Bendahara Haji Joko X 1894, Humas 1 Om Selwin X 1555, Humas 2 Arif X 1684. Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten, 1 kota madya yaitu Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Kelungkung, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Tabanan, dan Kota Denpasar. Berdasarkan anggaran rumah tangga, wilayah kerja Exmok Pemda Bali meliputi seluruh kabupaten dan kota yang berada di Bali. Wilayah domisili berdasarkan lokasi tempat para member Exmok Pemda Bali. 2. Sekretariat. Sekretariat pengurus daerah Exmok Provinsi Bali terdata di Bali Media Pro, Jalan Teguh Umar Barat, nomor 9X, Pemecutan Klot, Kecamatan Denpasar Barat, Bali 80112. 3. Sosmed. Pengurus daerah Exmok Provinsi Bali menetapkan official A. Instagram @exmok_Bali, B. PA Group Pengda Exmok X _MOC Bali New, C. Email baliexmok@gmail.com dan YouTube X-MOC Pengda Bali. B. Keanggotaan. Jumlah member
Exmok daerah Bali tercatat per 18 September 2021 sebanyak 77 orang yang berdasarkan mata pencarian sebagai konsultan, kontraktor, entertainment, guide, wira swasta, IT, dokter, bea cukai, perbankan, rumah makan, asuransi jiwa, otomotif, pegawai swasta, dan wirausaha lainnya. Penyebaran member, daerah dan wilayah serta jumlah member. Badung 26 member, Buleleng belum ada, Kelungkung belum ada, Gianyar 4, Jembrana belum ada, Karangasem 3, Tabanan 4, Bangli 1, dan Kota Denpasar 39 member dengan total 77 member. Sistem pendaftaran dan database keanggotaan member Bali didapat dari pusat dan dilakukan secara online melakukan register.exmok.id. Data terakhir database keanggotaan dan member baru saat ini dapat diakses oleh pengurus daerah dan diinfokan oleh pusat secara berkala. Member baru diundang ke dalam grup WAG Bali untuk perkenalan dan mendapatkan info kegiatan. Pengiriman starter pack dari pusat dan pemasangan stiker dilakukan oleh member atau kadang bersama dengan member lainnya. C. Kegiatan pengurus daerah. Berdasarkan hasil rumusan deklarasi dan pengukuhan Exmok Pemda Bali 6 Juli 2019 terdapat beberapa kegiatan selama 24 bulan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sebagai berikut. Bidang organisasi dan kesekretariatan. 1. Pemantapan organisasi disesuaikan dengan pengembangan wilayah. Realisasi sudah. Keterangannya adalah 1. Storing pertama pradeklarasi Exmok Pemda Bali tanggal 23 Februari 2019 di Kebun Raya Bedugul. 2. Deklarasi Exmok Pemda Bali tanggal 6 sampai 7 Juli 2019 di Resto Apung Kintamani. 3. Touring Merah Putih pertama memperingati HUT RI 16 sampai 18 Agustus 2019 Bali ke Jember. 4. Jalan santai Exmok Bali diselenggarakan di Puspom Badung pada 6 Oktober 2019. Touring Bali diselenggarakan di Pantai Melasti Unggasan pada tanggal 10 November 2019. Event launching Expander Cross diundang oleh PT Star Motor yang diselenggarakan di Trans Studio Mall pada tanggal 22 November 2019. 7. Touring Bansos ke Gereja Katolik Palasari Jembrana dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2019. 8. Gelap bareng bersama Red Park atau Diling. Acara ini disponsori penuh oleh Red Park pada tanggal 10 Mei 2020. Ini kali pertama kita bertemu dengan social distancing. 9. Touring New Normal, kegiatan jalan-jalan keluarga pertama pada era pandemi yang diselenggarakan di Kintamani pada tanggal 21 Juni 2020. 10. Anniversary pertama Exmok Bali yang diselenggarakan di Kebun Raya Bedugul pada tanggal 26 Juli 2020. Kegiatan ini juga pertama kalinya memakai pihak sponsor dari member untuk member. 11. Touring Merah Putih kedua, kegiatan ini bersama keluarga menjelajahi ujung timur Bali yaitu Tulanggen dekat Amet pada tanggal 16 Agustus 2020. 12. Hunting Sunrise, kegiatan pertama kali yang dilaksanakan saat subuh-subuh start dari Puspom Badung menuju Sukawana Kintamani dan sedikit trekking untuk mendapatkan spot terbaik matahari terbit di tebing Sukawana pada tanggal 22 Agustus 2020. 13. Touring gabungan bersama HSR Wheel ke Pantai Pandawa dan syuting pembuatan vlog Journey HSR bersama Aldi Rais pada tanggal 2 Oktober 2020. 14. Touring dan family gathering di Kelapa Resort 1 pada tanggal 25 Oktober 2020. 15. Touring religi Lempuyang Temple. Touring ini berbeda dengan yang lain karena di sini memadukan religi, di mana tempat ini sangat terkenal oleh wisatawan karena disebut Gate of Heaven, di mana acara ini diselenggarakan pada tanggal 22 November 2020. Tour Peak 16. Tour Peak Edelweiss, kegiatan family ini pertama di tahun 2021 menguji skill mengemudi yang baik karena kurangnya akses jalan ke Taman Edelweiss Bali yang terletak di Kabupaten Karangasem, dan tempat ini menyuguhkan trekking Taman Edelweiss bersama keluarga pada tanggal 3 April 2021. Popdor 17. Popda Donor Darah, kegiatan pertama ini bekerjasama dengan organisasi lain yaitu PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia,
dan pihak venue dari Hardcore pada tanggal 9 Mei 2021. 18. Touring Merah Putih ketiga, kegiatan family ini menelusuri Pulau Bali bagian ujung barat yaitu Gilimanuk dan tempat checkpoint terakhir di Ayam Betutu Mentempet pada tanggal 15 Agustus 2021. Poin 2. Meningkatkan hubungan komunikasi dan informasi timbal balik antara pengurus pusat dan pengurus daerah realisasi sudah, yaitu 1. Menyambut kunjungan kerja Peknas di Exmok Pemda Bali tanggal 6 sampai 7 Juli 2019. 2. Menerima surat mandat dan memberangkatkan salah satu event Munas pertama di The Media Hotel Jakarta pada tanggal 2 November 2019. 3. Ikut serta WhatsApp Group perwakilan daerah di seluruh Indonesia. 4. Menerima undangan meeting Zoom, Microsoft Teams, Google Meet. 5. Menerima salah satu member daerah menjadi kandidat dari kepengurusan Pengnas periode 2019-2021. 6. Menerima salah satu pengurus daerah dalam mensukseskan event Munas 2 menjadi anggota steering committee. Poin 3. Menghimpun sumber dana organisasi melalui intensifikasi sumber dana lain yang tidak mengikat. Sudah. Realisasinya dalam bentuk 1. Arisan member, 2. Atribut kaos dan topi, 3. Sponsorship, 4. Kegiatan event, 5. Aksesoris emblem, 6. Sharing profit partnership. Poin 4. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi bukan pemerintah yang berkenan dan tidak mengikat. Realisasi sudah. Hanya 1. Kerjasama dengan PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia. 5. Menyusun dan memperbaharui daftar member. Sudah, karena terus dilakukan updating data. 6. Mempublikasikan kepada instansi terkait pemerintah dan swasta tentang kompetensi member Exmok dalam bidang otomotif, sosial dan lingkungan. Realisasi sudah melalui media sosial yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook dan YouTube, yaitu pada saat pembentukan resmi Pemda Bali, pada saat expander Gus Melasti, expander Rolling Kota, expander Touring Anniversary pertama Bedugul, expander Touring Merah Putih 2 Tulamben, expander Touring Merah Putih 3 Gilimanuk. YouTube pihak luar yang sudah kolaborasi dengan Pemda Bali adalah HS Airwheel, Pak Tuareg Channel, Bali Central Auto Light, Bumen Channel. Poin 7. Konsolidasi member dengan menerima masukan-masukan dari berbagai member. Sudah melalui forum formal maupun informal. 8. Membantu informasi bagi member. Realisasi sudah melalui IG, FB, grup WA, Kopsat, Kopdar, maupun merchant partnership. Poin 9. Membantu member yang menghadapi permasalahan di kendaraan. Realisasi sudah. 1. Koordinasi ke Mitsubishi setempat, pelayanan dealer maupun produk. 2. Menginformasikan melalui grup WA untuk rekanan bengkel di luar beres yang recommended. 3. Mengawal member ke bengkel recommended. 4. Member yang memiliki bakat otomotif secara kooperatif membantu di tempat. 10. Meningkatkan kerjasama member Exmok Bali dan member Exmok lintas daerah. Realisasi sudah, yaitu menghadiri pelaksanaan deklarasi dan giat lainnya, menyambut kedatangan Exmok Jateng dan acara touring Jelajah Jawa Bali 21 sampai 26 Desember 2019. 2. Menyambut kedatangan Exmok Tim dalam acara Belakaran kedua 18 sampai 21 April 2019. 3. Menyambut kedatangan Exmok Jakprai 3 Juli 2019. 4. Menghadiri acara deklarasi Chapter Tapal Kuda di Jember 14 Agustus 2019. 5. Terjadi 2021 krisis pandemi, menyambut satu persatu tamu luar kota dengan aksen bersama. Poin 2. Bidang sosial. 1. Mengadakan kegiatan sosial bakti kepada masyarakat atau member yang memerlukan. Realisasi sudah. Keterangannya adalah 1. 18 Mei 2019 memberi santunan anak yatim di Rumah Makan Solo. 2. 7 Juli 2019 bakti sosial ke Desa Buahan Kintamani. 3. 8 Desember 2019 bantuan sosial kepada panti di Gereja Katolik Pasari Jebrana. 4. 9 Mei 2021 bantuan sosial berupa donor darah bersama TNI yang bekerjasama dengan PDDI dan Patpor. 5. Maret 2020 sampai September 2021
2021 saling membantu dalam menopang ekonomi kepada semua member yang berdampak pandemi. 2. Meningkatkan jalinan silaturahmi dengan para member dan keluarga. Realisasi sudah, yaitu dengan menghadiri pelaksanaan giat kopdar, kopsan, touring, family gathering, bakti sosial, dan event tahunan. 3. Mengadakan donor darah, santunan, dan pengobatan massal. Realisasi sudah. 1. 9 Mei 2021 kegiatan sosial donor darah bersama dengan Hardcore dan PDDI. Poin ketiga, bidang ekonomi. 1. Membentuk badan usaha atau koperasi member yang berfungsi sebagai media untuk pengembangan ekonomi khususnya member. Realisasi belum dilaksanakan. 2. Mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan badan usaha ekonomi lainnya. Sudah, yaitu dengan Bali Central Auto Light, diskon member 15%, sharing profit cash 5%. 2. Autofest, diskon member cuci premium 20%. PMC, diskon member 15, sharing profit cash 5%. 3. Memberikan informasi kepada member tentang peluang usaha. Realisasi sudah. 1. Kooperatif bersama semua member untuk bisnis trading, makanan, aksesoris mobil, perizinan dan properti, perbankan, asuransi jiwa, touring travel, jasa arsitek dan engineering, bahan bangunan, jasa programming IT, jasa terapis ibu dan aksesoris gadget, perhotelan dan restoran, periklanan dan advertising, pet shop, dan sebagainya. 4. Bidang lingkungan, giat atau rekreasi alami, hiking, air terjun, arung jeram, dan lainnya. Realisasi sudah, yaitu pertama 26 Juli 2020, anniversary pertama di Kebun Raya Bedugul menyuguhkan family games dan untuk orang tua dan anak-anak. 22 Agustus 2020, trekking matahari terbit di Sukawana Kintamani. 22 November 2020, trekking Lempuyang, Temple, dan Taman Ketegangga Karangasem. 3 April 2021, trekking di Taman Edelweiss Bali, Kabupaten Karangasem. Berdasarkan evaluasi program kerja tersebut di atas, pengurus daerah telah melaksanakan berbagai program namun masih terfokus pada bidang organisasi, bidang otomatis, bidang sosial. Namun bidang usaha atau koperasi member yang berfokus pengembangan ekonomi belum terlaksana. Poin D, bidang keuangan. Dalam pengembangan bidang ekonomi, Exmo Pemda Bali menetapkan keuangan yang terdata dalam rekening BCA 611592542 atas nama Joko Purwanto. Pengurus Pemda Bali mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan badan-badan usaha ekonomi lainnya dalam SK berikut. Nomor 901/Exmo/P Bali 2010. Perjanjian kerjasama dengan Bali Central Auto Light, sharing profit 5% sejak November 2019 sampai November 2020. 2. Nomor 0701/Exmo/P Bali 2020, perjanjian kerjasama dengan Was My Car WMC, sharing profit 5% terhitung sejak 23 Juli sampai 23 Juli 2021. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pengurus nasional atas kerjasama dan bimbingan selama kami menjalankan tugas di periode 2019-2021 atau panggilan akrab kami pasukan Geradak Duduk, yang dengan segala perhatian, bantuan, dan waktu yang telah diberikan sehingga telah membantu kelancaran kegiatan-kegiatan di tahun 2019-2021. Anggota pengurus daerah yang telah melaksanakan tugas dan kewajiban serta seluruh rekan-rekan member pada umumnya yang telah banyak membantu baik moral maupun material sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan roda organisasi sebagaimana mestinya. Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu jalannya kegiatan, dengan ini kami mengucapkan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Dan 25 September 2021, pengurus daerah Exmo Bali, Imade Agus Sanjaya Gida X0230.
Baiklah, terima kasih sekali atas laporannya selama 2 tahun belakangan ini Om Sanjaya. Banyak sekali yang sudah terrealisasikan tadi ya, saya dengar. Mantap banget tuh. Mungkin nanti untuk kepengurusan selanjutnya bisa direalisasikan buat kegiatan-kegiatan yang belum terrealisasi di tahun ini. Sekarang akan ada laporan keuangan dari bendahara kita, Om Joko Purwanto. Silakan Om. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada kami selaku Bendahara Exmo Pemda Bali periode 2019-2021. Mohon waktunya sebentar teman-teman sekalian, om sekalian. Sebentar aja mungkin kita acara ini nggak nyampe 2 om. Nah, karena kita acara ini 2 tahunan, untuk itu mohon waktunya sebentar aja. Ketua Exmo Nasional terpilih tahun 2021-2023 Om Dira Julianto. Yang kami hormati Ketua Exmo Pemda Bali periode 2019-2021 Om Sanjaya Gida. Kemudian saya hormati pula seluruh panitia yang sudah bekerja keras sehingga musda pertama kita terselenggara dengan baik. Yang kami hormati pula om-om sekalian yang telah setia dan penuh sabar mengikuti acara kita pada sore hari ini. Baik om sekalian dan tante sekalian, saya akan melaporkan pertanggungjawaban keuangan Exmo Pemda Bali periode 2019 sampai 2021. Mungkin saya minta persetujuan dulu dari om-om sekalian. Mungkin saya bacakan poin-poinnya saja, karena kalau kita bacakan dari tahun 2019 sampai 2021 itu terlalu banyak om. Tadi aja kita sudah dengerin pertanggungjawaban dari laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan tadi ya. Setuju ya? Ya, kita poin-poinnya aja ya. Ya, yang jelas gini om. Jadi kita punya rekening itu dipegang oleh tiga orang om. Saya sendiri, ketua dan wakil. Jadi laporan internet banking itu username sama password itu 3 orang yang mengetahui. Jadi jurnalnya keluar masuknya 3 orang yang tahu om. Jadi bukan saya aja. Itu. Jadi lebih transparan dan lebih istilahnya bisa dipercaya lah om. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, jadi sumber-sumber pendapatan kita itu yang pertama dari penjualan kaos yang membeli dari pengurus itu ada masuk ke kas kita. Yang kemudian yang kedua penjualan emblem Exmo yang nilainya 100.000 ya kalau salah ya. Itu juga keuntungannya juga masuk di kas Exmo. Kemudian pendapatan yang bersumber dari merchant-merchant atau partner-partner yang sudah bekerja sama dengan Exmo Padang Bali, termasuk pembelian pelet HSR 5% itu sudah masuk di kas Exmo. Dan kemudian klaim member Bali itu kemarin kita sudah klaim sebesar 1.025.000 itu sudah masuk kas Exmo. Jadi bagi teman-teman jangan sungkan-sungkan masih kepada teman-teman yang sudah mempunyai expander dan yang belum bergabung dengan kita Exmo, itu diinformasikan aja om, karena dari setiap member yang bergabung itu ada kas yang masuk ke kas daerah. Jadi selama ini kita sudah klaim dari tahun 2019 itu sebesar 1.025.000. Karena kita di awal 2018 sebelum kita deklarasi itu kita sudah mempunyai kegiatan, sudah ada pendapatan juga dari partner-partner dan juga dari arisan.
dari ada arisan itu ada beberapa dana yang masuk ke kas kita. Karena lain dan suatu hal, arisan untuk sementara waktu ditiadakan karena juga kita terkendala pandemi COVID-19. Jadi untuk laporan pertanggungjawaban dari bendahara saldo terakhir yaitu sebesar 8.897.795 rupiah dikeluarkan untuk acara musda pada hari ini. Musda pertama yaitu sebesar 4 juta. Jadi saldo kas sampai hari ini sebesar 4.897.795 rupiah. Mungkin dari saldo yang lumayan ya Om ya, kalau kita lihat dari besaran nominalnya, dan saya harap untuk kepengurusan yang akan datang itu bisa lebih memaksimalkan lagi pendapatan supaya kas kita itu lebih besar lagi, supaya kita juga bisa, kalau kita sudah punya kas besar, kita bisa merencanakan kegiatan-kegiatan ke depannya lagi. Mungkin itu aja om-om sekalian dan tante sekalian, laporan pertanggungjawaban dari Bendahara Pemda Exmok Bali periode 2019-2021. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada rekan-rekan Om Dani dan Om Bira dari Pengda. Bisa sekali. Sesuai pengalaman dari Pak Ketua Pengnas, saya lemparkan ke forum apakah laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang lama diterima atau tidak. Yakin? Sekali lagi, yakin diterima? Saya nggak yakin. Baik, karena forum sudah menyatakan diterima, saya nyatakan laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang lama diterima dengan baik tanpa catatan. Dengan ini kepengurusan 2019-2021 kami nyatakan demisioner. Mohon maaf ya, biar nggak ngantuk. Sebenarnya kita sebagai komite sudah dipilih saat persiapan pembentukan panitia sekaligus penentuan calon pengurus berikutnya. Dari beberapa calon potensial, cuma dua orang yang bersedia untuk memegang tampuk kekuasaan. Jadi yang pertama Om Hendy Wiryadharma Coni X1876.
Jadi Om Hendy ini ciri-ciri fisiknya saya paling bahagia kalau dengar ciri-ciri fisik. 169 cm, 28 tahun, hitam legam, penuh tato, dengan menjadi jaringan silaturahmi berbasis kekeluargaan yang mampu meningkatkan hidup para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misi-misinya adalah berpartisipasi dalam mempromosikan potensi pariwisata di Bali di kegiatan mengembangkan pengetahuan dan nilai tambah melalui sinergi antar anggota dan mewujudkan kepedulian sosial terhadap sesama dan lingkungan hidup. Calon berikutnya adalah Iwayan X41. Ciri-ciri fisik 169 cm, 80 kg, 45 tahun, setengah legam, tanpa tato. Ya 11-12 lah. Dengan visi misi seperti berikut: terwujudnya organisasi modern yang mampu mempererat tali persaudaraan antar anggota serta memperluas wawasan serta kemanfaatan untuk anggota. Misi-misinya adalah memberikan manfaat lebih sebagai anggota, mengembangkan pengetahuan anggota terhadap kendaraannya, terus menyebarkan informasi safety driving kepada anggota dan masyarakat umum, bersinergi dengan semua anggota untuk menjalankan kepedulian sosial dalam setiap kegiatan, dan mempererat rasa persaudaraan dan solidaritas antar sesama anggota dan klub-klub otomotif lainnya serta dengan umum lainnya. Nah, dari kita adakan polling dengan Google Food ya, Google Food, Google Form. Sejak kapan diganti? Dari 37 responnya yang memilih, terpilih dengan hasil 73%, 73% dengan 27 suara untuk Om Hendy Wiryadharma Joni, dan 27% dengan 10 suara dengan untuk Om Iwayan Gede Swardano. Dengan suara 37 suara itu sudah memenuhi 50% plus 1 dari jumlah anggota. Ya, dari 73 anggota kan, jadi lebih dari 50% satu, jadinya jadinya
aklamasi, Om Hendy terpilih sebagai ketua untuk periode berikutnya. Dan seperti keputusan awal, calon yang tidak terpilih akan dipilih sebagai wakil ketua untuk mendampingi Om Hendy dan Tante Anita sebagai Bu Ketu mempunyai kewajiban memenuhi permintaan anggotanya. Siapa yang minta kopi boleh mendaftar. Iya. Dengan demikian, sebelum saya sahkan hasil pemilihan, apakah ada dari anggota yang menyatakan keberatan? Mohon disampaikan sekarang juga. Jika tidak ada keberatan, bisa disahkan. Terbit ketua Expo tahun 2020-2050 sampai 2022 dan wakil ketua Om Yande Gede sebagai wakil ketua tahun 2021-2023. Dengan ini saya katakan sah. Saya ucapkan selamat kepada Ketua Exmok yang baru. Semoga berikutnya kita makin guyup dan bisa melaksanakan semua tugas dan kewajiban dan keinginan dari semua anggota agar semua bisa terpuaskan. Gak cuma istri. Dengan ini serahkan tumpuk kekuasaan. Selamat. Well, sekali lagi selamat kepada Ketua Pemda Bali yang baru, Om Hendy Choni, bersama dengan wakil ketuanya Om Yande. Mantap sekali ya. Semoga di kepengurusan yang baru ini di tahun 2021 sampai 2023 dapat membawa Exmok Bali pada khususnya untuk terbang jauh. Sekali-kali kita touring keluar Bali lah ya. Oke. Didengar ya, udah ready katanya, udah siap. Jadi janji itu tidak boleh diingkari, oke? Nanti langsung sponsornya juga sama beliau yang sponsori langsung ya. Jadi setelah ini akan adakan acara potong tumpeng. Tapi sebelum itu, di sini kita akan melaksanakan acara pelantikan. Terima kasih atas semua kepercayaan teman-teman, mempercayai saya sebagai ketua baru dari Exmok Pemda Bali. Saya bersama pengurus yang baru nanti, kami akan menjalani amanah dari sesuai dengan jabatan kita. Bagaimanapun juga kita di sini berusaha untuk memberikan yang terbaik dan benefit lebih untuk semua member, seperti visi-misi yang sudah saya buatkan kemarin, dan saya juga akan mengkolaborasi visi-misi saya dengan visi-misi dari beliau Yande. Jadi kami yakin semua orang yang di sini ingin membuat Expo Pemda Bali jauh lebih baik dan lebih bersahaja. Terima kasih. Terima kasih.
Om Swastiastu, selamat sore rekan-rekan saudaraku semua. Jadi saya mohon maaf belakangan datang karena kesibukan, jadi saya sudah senang sekali acara berjalan lancar dan terima kasih. Saya juga dipercaya walaupun anggota baru, itu kan dipercaya juga untuk mendampingi Om Bebi. Jadi mohon tetap support, tetap guyup, kita jaga solidaritas kita. Kita tidak berhenti di sini, tapi ada agenda-agenda ke depan yang perlu kita rancang dengan tetap mentaati prokes ke depan. Jadi kita tidak akan stop touring, touringnya tetap kita akan jalankan dan kita agendakan touring jarak jauh nanti. Yang kita agendakan terus baru sesuai dengan amanah tadi dalam 4 hari kita siap, kita akan buat jadwalnya. Semoga nanti berjalan lancar dan banyak dapat sponsor ya, terutama dari Pak Majelis Pajak ini. Siap ya? Siap. Oke, tidak perlu lama lagi biar saya sekalian. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih sekali atas kata sambutannya dari Om Yande. Baiklah, sekarang kita akan menutup sidang ini. Jadi untuk tempat dan waktu saya persilakan oleh Cak Lontong. Jadi dengan ini saya nyatakan sidang Munas Muda Wali dinyatakan ditutup. 3 kali katanya. Jadi ini adalah waktunya untuk kita menyaksikan acara pelantikan kepengurusan Pemda Bali di tahun ajaran baru 2021 sampai 2023 ya. Kandidat baru 2021-2023 kepengurusan sesuai dengan diskusi kemarin saya dengan Om Yande. Kita melihat ada potensi yang baik gitu kan, terutama untuk bagian keuangan. Nampaknya kita memerlukan member yang punya bakat talenta. Bagian bendahara adalah Om Ashar, karena beliau adalah kompetensi bank. Saya yakin kalau menjadi bank bukannya jauh lebih baik ya dengan pengalaman gitu kan. Tindakan Dana gampang. Om Ashar di Bandung. Jadi kami berharap sama Ashar untuk membantu kinerja dari kepengurusan demi kebaikan kita bersama. Untuk berikutnya kami melihat ada sosok anak masih muda berbakat ya, masih kuliah dan kebetulan kuliahnya di akuntansi. Nah ini nih mulai ada bibit bagus nih untuk calon sekda, yaitu Roni. Kami berharap dengan pengalaman beliau yang masih seger ya, masih muda, masih sering duduk online gitu ya, bisa menjadi sebuah pelajaran dan sebuah ilmu baru dan demi kebaikan kita semua. Dan berikutnya ini ada calon humas. Wah ini susah. Karena calon humas kita lagi mencari yang kira-kira punya potensi yang ini memang bakat passionnya dia ini. Ternyata kita dapat YouTuber kita, Pak Wali Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan Ketua Pengurus Daerah Responden Mitsubishi Owner Club Provinsi Esmok Bali masa bakti 2021-2023.
Saudara Ketua Pengurus Daerah Esnok Provinsi Bali yang saya hormati, saya minta saudara menjawab pertanyaan saya dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara siap dan bersedia untuk dilantik sebagai Ketua dan Pengurus Daerah Esnok Provinsi Bali? Siap dan bersedia. Apakah saudara siap dan bersedia mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kehormatan ini dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan? Siap dan bersedia. Dengan mengharapkan restu dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan hidayahnya pada hari ini, 25 September 2021, dengan resmi melantik Ketua dan Pengurus Daerah Esnok Provinsi Bali masa bakti 2021-2023 hasil musyawarah daerah Esnok Provinsi Bali tahun 2021 dan sesuai dengan berita acara Musda Bali tahun 2021 sekian tentang pemilihan Ketua Esnok Pemda Bali. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Amin ya rabbal alamin. Bali 25 September 2021, Kepolisian Republik Indonesia, Wiranto X 0826. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Sudah ditandatangan, berarti sudah sah. Selamat, terima kasih. Selamat bertugas. Nih ya, saya mulai ya. Om Mahesa. Selamat kepada Om Mahesa. Yo, silakan maju ke depan Om. Wah, ini kayaknya member baru langsung dapat door prize ya. Itu tandanya disuruh dan dipelak. Selamat kepada Om Mahesa. Sekarang kita akan lanjutkan untuk pengundian yang kedua. Gitu. Yosef. Selamat kepada Bapak Om Yosef. Silakan maju ke depan Om. Diambil Om buat dari Om lumayan. Ya, kebetulan banget bannya udah gundul ya. Tapi untung yang punya masih gondrong. Bapak atau Koko Selwin, selamat kepada pemenang yang ketiga, Om Selwin. Perasaan baru ganti velg kok? Oke, ada ini dia untuk voucher pemenang voucher yang terakhir. Ada siapa kira-kira? Om Dani, wow. Sebenarnya gantinya di Warrior Bali gimana tuh? Tadi dapat masih bisa dikasih Indonesia. Amin. Jadi vouchernya berlaku di seluruh HSR Indonesia. Ya kalau nggak berlaku di luar Bali boleh kasih saya Om. Thank you. Ya selamat kepada Om Dani. Yang pertama, selamat anniversary untuk Expo Pemda Bali yang kedua. Pemerintah